Rasa haru pernah datang dari tubuh TNI lantaran adanya perampingan yang dilakukan mulai dari Kodam hingga Kopassus. Hal ini terjadi pada sekitar 1980-an saat Jenderal LB Murdani menjabat Panglima ABRI. Jenderal Purnawirawan Benny Murdani mengambil langkah membenahi ABRI dengan melakukan pemotongan aturan, meningkatkan efisiensi dan meningkatkan profesionalisme. Selain itu, ia mengubah sistem komando kawasan sebagai tingkatan darat, tingkatan laut, dan tingkatan udara. Komando kawasan militer atau Kodam diturunkan dari 16 menjadi 10. 8 komando kawasan tingkatan laut atau Kodaeral dirampingkan menjadi 2 komando armada. Dan 8 komando kawasan tingkatan udara atau Kodau sama-sama dirampingkan menjadi 2 komando operasi. Letjen TNI Purnawirawan Sintong Panjaitan pun memiliki kisah sedih atas perampingan ini. Saat itu beliau menjabat sebagai komandan pertama grup 3 para komando. Sejak awal dirinya menentang keras ide perampingan di tubuh TNI, termasuk perampingan Kopassus oleh Jenderal TNI Purnawirawan Benny Murdani. Dirinya berargumen dengan Jenderal TNI Purnawirawan Benny Murdani. Pak Sintong mencoba meyakinkan biaya justru akan semakin boros jika perampingan dilakukan. Jumlah prajurit yang sedikit berarti harus mengadakan latihan yang lebih banyak agar dapat menyamai kekuatan prajurit berjumlah besar. Jadi bapak kalau nggak punya duit jangan dikecilkan, kata Pak Sintong saat itu. Dikutip dari buku Kopassus untuk Indonesia Profesionalisme Prajurit Kopassus. Argumen Pak Sintong langsung dipatahkan. Jenderal TNI Purnawirawan Benny Murdani menjawab tegas, perampingan tetap dilakukan. Pak Sintong masih mencoba menyampaikan berbagai argumentasi untuk mencegah pengurangan prajurit Kopassus, namun tidak berhasil. Perampingan di tubuh TNI termasuk Kopassus pada akhirnya tetap harus dilaksanakan. Salah satunya alih status Brigif 3 Linut Kopassus di Karyango menjadi Brigif Linut 3 Kostrat. Sebelum dilakukan perampingan, seluruh anggota Kopassus melakukan seleksi dilaksanakan di Sukabumi pada tahun 1986. Anggota Kopassus kembali menjalani ujian di medan berat untuk diukur kemampuan fisik, mental, dan kecerdasannya. Tes dilakukan satu-satu dan didampingi psikiater. Latihan patroli malam hari juga dilakukan. Para prajurit yang lulus tentu saja tetap boleh mengenakan baret merah dan tinggal di Jakarta. Sementara yang tidak lulus ditempatkan dalam kesatuan baret hijau Kostrat. Pak Sintong mengaku ingin menangis ketika mengetahui ternyata banyak prajurit Kopassus yang harus keluar. Saya rasanya mau menangis karena banyak orang yang baru masuk Kopassus harus keluar, kata beliau. Kemudian proses seleksi upacara pergantian baret tetap dilaksanakan di Kesatriaan Karyango dan berlangsung dengan penuh haru. Saat acara timbang terima, semua berdiri mengenakan baret merah. Setelah upacara semua bergantian menundukkan kepala. Mereka mengambil baret hijau dan mengganti baret merah yang dipakai di kepala. Pak Sintong lagi-lagi tak mampu menahan kesedihannya. Dirinya tidak tega melihat prajurit yang dia sebut anak-anak yang sangat dia sayangi itu harus melepaskan baret merah kebanggaan mereka. Saya sedih sekali, anak-anak buah ini betul-betul saya sayangi. Tetapi negara mengatakan ini harus dilaksanakan. Ini kan orang-orang baik semua, kata mantan komandan Kopassus itu.